wabarakatuh. Selamat malam pemirsa setia TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali pemirsa, pada malam hari ini kembali kami menjumpai Anda dalam dialog interaktif BPPNFI Regional 6 Banjarbaru. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui saat ini, keberadaan pendidikan anak usia dini menurut pemerintah itu sangatlah penting, khususnya bagi mereka yang baru berkembang di usia yang sangat dini. Karena memang pendidikan dan konsentrasi pemerintah sangat konsen untuk bisa membangun sumber daya manusia yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, sesuai dengan tema yang kita perbincangkan pada malam hari ini, kebijakan Ditjen PAUDNI, Kemendikbud, serta peranan dan keberadaan BPPNFI. Bersama saya telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Kepala BPPNFI Regional 6 Banjarbaru, Bapak Dr. Samto. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat dulu, Pak, ya. Baru saja dilantik. Terima kasih. Selamat, dan mudah-mudahan nanti bisa bertugas di BPPNFI. Insya Allah kita bersama. Dan di samping Pak Samto juga hadir Sekretaris Ditjen PAUDNI Kemendikbud, Bapak Dr. Gutama. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak asing lagi di samping saya ini, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Andes Hermanto Taufan. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan pemirsa, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di pesawat telepon 327-2207 atau 327-2208. Baik, terlebih dahulu yang menarik sebenarnya kalau berbicara masalah PAUD, Pak, ya. Pendidikan anak usia dini. Saya terlebih dahulu kepada Pak Sekretaris Dirjen. Pak Gutama, saat ini apa saja kebijakan yang Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan mengenai program PAUDNI di tahun 2012 ini, Pak? Iya, terima kasih, Bu. Yang jelas pada tahun 2012 ini PAUD merupakan salah satu prioritasnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga pada bulan Mei tahun yang lalu itu sudah dicanangkan Gerakan Nasional PAUD atau PAUDisasi. Nah, ini salah satu yang penting. Mengapa? Karena usia dini penting sekali untuk kesiapan generasi ke depan. Dan kebijakan yang menonjol pada tahun 2012 ini, bahkan sejak 2011 sebenarnya, Direktorat Jenderal itu PAUD dan PNFI digabung. Jadi 2 Direktorat Jenderal digabung menjadi 1, Direktorat Jenderal PAUD dan PNFI, disingkat PAUDNI. PAUD itu pendidikan anak usia dini, termasuk TK di dalamnya, sedangkan PNFI pendidikan non formal dan informal. Tapi kalau berbicara masalah PAUD kan tidak sekedar di TK saja kan, Pak, ya? Iya. Ada yang lain juga? Ada. Jadi PAUD menangani anak sejak lahir sampai 6 tahun. Sejak lahir 6 tahun ini merupakan periode yang sangat menentukan. Terutama 4 tahun ke bawah itu periode yang sangat penting, ya, masa emas. Karena pada usia itu sesungguhnya potensi manusia itu sedang sangat diharapkan bisa tumbuh dan berkembang dengan pesat. Kalau tahun-tahun itu dilewatkan, maka mungkin potensi itu tidak akan optimal lagi. Dan itu sudah susah untuk dibangun lagi ketika sudah lewat usia emas itu. Jadi memang PAUD saat ini dirasa adalah sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan. Sebenarnya bukan hanya saat ini, sebenarnya sejak dahulu. Hanya waktu itu kita belum sampai ke situ ilmunya, barangkali gitu. Mungkin ilmunya sudah, hanya kesadaran secara nasional mungkin waktu itu belum. Belum sampai ke arah situ ya, Pak, ya. Baik, sebelumnya saya juga akan bertanya dengan Pak Samto terlebih dahulu. Pak Samto, apa yang melatar belakangi sedikit lah kita untuk mengetahui ini berdirinya BPPNFI Regional 6 Banjarbaru ini, Pak Samto? Terima kasih. Jadi BPPNFI Regional 6 Banjarbaru ini sebetulnya secara kelembagaan itu sudah sejak tahun 2007, tetapi proses berkembang baru mulai tahun 2010 lah proses pembangunan infrastrukturnya selesai, walaupun belum final, ya. Tapi intinya BPPNFI Banjarbaru ini dimaksudkan untuk menjadi jembatan antara kebijakan nasional dengan potensi Kalimantan, gitu. Karena apapun kebijakan nasional ini kan sifatnya masih makro. Nah, kita BPPNFI Regional Banjarbaru ini akan mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebijakan nasional dan juga sesuai dengan kondisi lokal di Kalimantan. Jadi kita akan kembangkan model-model, kalau
kini topiknya PAUD, akan kita kembangkan model-model pembelajaran anak usia dini yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kalimantan. Kalau misalkan di Banjarmasin yang didominasi masyarakat istilahnya kota seribu sungai, ya nanti akan kita kembangkan bagaimana kita menyadarkan agar sungai bersih itu sejak anak masih usia dini. Itu kita tanamkan. Jadi sejak awal kita sudah tanamkan bahwa kita harus menjaga sungai itu bersih. Bagaimana membelajarkan anak dengan menggunakan media sungai. Ini yang akan kita kembangkan. Jadi menjadi menerjemahkan kebijakan nasional itu menjadi program-program yang implementatif di daerah. Tapi kita tidak bisa kerja sendiri, kita sudah sama dengan dinas pendidikan, dengan lembaga-lembaga pendidikan non formal yang ada di masyarakat seluruh Kalimantan ini. Tapi saat ini apakah sudah dikembangkan Pak untuk PAUD nih tadi Pak ya, non formal dan juga informal? Sudah, teman-teman sudah mengembangkan. Jadi bukan hanya sistem pembelajarannya, kita juga mengembangkan pola-pola pelatihan bagi pendidiknya, bagi pendidik PAUD, bagi pengelola PAUD, kita juga sudah kembangkan sehingga model yang kita terapkan itu didukung sarana-sarana pembelajaran, kemudian juga tidak lepas dari pendidiknya, karena apapun di kelas itu yang paling di kelompok-kelompok belajar, di kelompok-kelompok bermain itu yang berperan adalah pendidiknya. Jadi kita siapkan juga pendidik PAUD itu menjadi berkualitas, walaupun secara kualifikasi belum S1 misalkan, tetapi memiliki keterampilan yang memadai menjadi seorang pendidik PAUD. Kita kembangkan model itu. Jadi secara komprehensif kita kembangkan. Sudah seberapa jauh sebenarnya pengembangan dari PAUD ini sendiri Pak di BPPN FI? Sebetulnya belum ya kita baru menguji coba beberapa model, belum banyak, belum bisa menjangkau seluruh Kalimantan, ya baru beberapa. Tapi kita akan terus berkembangkan ini menjadi model-model yang karakteristiknya itu mendekati dengan kebutuhan wilayah. Karena walaupun Kalimantan itu kan ada yang masyarakat di hutan, ada masyarakat yang di pesisir, ada yang di pinggiran sungai. Ini kan memerlukan metode pembelajaran yang sendiri-sendiri. Dan ini akan kita terus kaji, kita kembangkan agar tepat dalam pembelajaran anak. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada seperti itu Pak ya. Baik, saya ke Pak Herman. Pak Herman, terkait juga dengan backup langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi dengan keberadaan pendidikan anak usia dini saat ini, yang menurut saya saat ini berkembang begitu pesatnya, khususnya untuk Kota Banjarmasin. Namun juga tidak menutup kemungkinan di 13 kabupaten kota lainnya. Yang menurut Pak Gutama tadi, ini adalah sesuatu yang baru saat ini disadari bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Saat ini backup seperti apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sendiri, Pak Herman? Dengan berkembangnya pendidikan anak usia dini ini, yang sekarang kelihatannya masyarakat itu sadar ya untuk mendidik anaknya sejak usia dini itu, sehingga PAUD ini menjadi sepertinya sekarang menjamur gitu ya. Betul. Menjamur itu. Dinas Pendidikan Provinsi selalu membackup masyarakat yang mendirikan PAUD dengan syarat mereka yang ada tempatnya, kita yang isi peralatan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk dukungan dari provinsi. Kemudian juga pemerintah provinsi atas dana yang diberikan oleh Ditjen PAUD nih ya, kita sekarang ini kalau dilihat jumlahnya itu PAUD ini termasuk kelompok bermain, taman kanak-kanak, kemudian penitipan anak itu hampir 13.000 lebih jumlahnya di Kalimantan Selatan. 13.000. Ya, bahkan tahun 2010 ada bantuan dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota untuk dana pendidikan. Itu ada salah satu kabupaten yang dana tersebut sebesar 700 juta itu dibuat kebijakan untuk membangun PAUD di seluruh kecamatan, sehingga setiap kecamatan di Kabupaten Tapin itu rata-rata sudah mempunyai PAUD, mungkin lebih dari 1 PAUD. Bahkan mungkin target mereka itu mungkin 1 desa 1 PAUD gitu. Jadi seluruh masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ses tadi, itu sejak lahir sampai ini udah jadi urusan PAUD gitu. Jadi ya otomatis kami kebetulan Pak Gubernur konsen juga, pemerintah provinsi terhadap ini atensinya bagus. Jadi kita regulasinya dari pemerintah pusat kita ini kan. Jadi karena provinsi kan sama juga dengan pemerintah pusat, tidak punya sekolah, tidak punya siswa, tapi sasaran kegiatan kita seluruhnya kita konsenkan ke sana.
Nah, jadi bantuan kita itu kita ada menstimulan untuk rintisan PAUD itu, anggaran untuk pengadaan buku dan peralatan dan lain sebagainya. Kalau boleh kita ketahui berapa dana yang dikucurkan setiap tahunnya dari Provinsi Kalimantan Selatan, Pak? Kalau APBD itu untuk PNFI itu kemudian PAUD ya itu sekitar 5 sampai 6 miliar satu tahun. Untuk menstimulan itu dan untuk membeli peralatan-peralatan kelompok bermain dan lain sebagainya itu. Belum lagi itu ditambah oleh dana dari Dikon, dari APBN. Dari APBN itu bahkan gurunya kan dapat sertifikasi juga. Kemudian ada honor untuk guru non PNS. Kemudian siswanya juga dapat BOP. Dapat BOP. Jadi BOP itu semacam bosnya di Wajar ya. Di Wajar Dikdas gitu kan. Kita ada juga di sini BOP itu dananya dari APBN. Itu 13.000 sudah termasuk yang swasta atau yang negeri, Pak? Dua-duanya? Ya, semuanya tuh. Makanya situ kumpul taman kanak-kanak, PAUD, kelompok bermain, kemudian penitipan anak dan sebagainya. Itu masuk di situ semua. Iya, dan kembali saya ke Pak Gutama. Pak Gutama, apa program-program yang terus diunggulan lah setidaknya seperti itu dari Direktorat Jenderal PAUD ini sendiri, Pak? Ya, yang jelas pertama ya, dalam rangka mengimbangi pencanangan gerakan nasional PAUD atau PAUDisasi ini, anggaran untuk PAUD memang terus ditingkatkan. Sebagai gambaran, pada tahun 2012 ini, anggaran kami total 2,7 triliun itu untuk PAUD 880 miliar sendiri. Jadi kira-kira hampir separuh ya. Pada tahun yang lalu lebih tinggi lagi. Anggaran kami termasuk APBNP itu sekitar 3,6 triliun, untuk PAUD 1,3 triliun. Ini memang menurun sedikit dari sisi jumlah anggaran, tapi kan barangkali nanti ada tambahan-tambahan lain. Nah, anggaran bukan satu-satunya, tapi justru yang paling penting adalah bagaimana memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat. Antara lain misalnya sekarang memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh. Sekarang mulai ada Bunda PAUD misalnya ya. Kemudian juga ada kerjasama dengan semua pihak terkait. Bukan hanya dengan kementerian dan lembaga, tapi juga dengan masyarakat. Misalnya dengan organisasi wanita ya, dengan PKK, Koani, kemudian dengan Muslimat NU, dengan Aisyah, kemudian juga kerjasama dengan hampir semua yang menangani anak. Nah, ini gerakan nasional PAUD diwujudkan bukan sekedar dengan memberikan tambahan anggaran, tapi juga memperbanyak kemitraan. Kemudian juga dikembangkan dukungan-dukungan untuk membantu masyarakat yang relatif perlu dibantu, atau kasarnya masyarakat yang masih tergolong lemah, miskin, tertinggal, terisolasi di perbatasan dan sebagainya. Ini juga ada pemihakan ke sana. Kemudian juga ada program-program unggulan atau percontohan, sehingga masyarakat mungkin tidak perlu harus melihat kemana-mana, tapi kalau ingin mengembangkan cukup dengan yang unggulan-unggulan percontohan. Nah, ini termasuk saya kaitkan dengan tugas utama BPPNFI Regional 6 tadi. Ini tugasnya adalah termasuk membuat kajian dan mengembangkan contoh-contoh percontohan model untuk PAUD dan PNFI, sehingga kekhususan yang ada di Kalimantan ini dengan berbagai latar belakang masyarakatnya itu bisa diangkat, sehingga kan tidak bisa digeneralisasi. Nah, ini termasuk program-program yang sekarang mulai digalakkan. Kemudian juga meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya. Baik, kita tahan dulu Pak ya, kita terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Pak Umar Samudra, Banjarmasin. Baik, silakan Pak Umar. Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam lo kepala Diknas nih. Sudah pernah muncul di TPRI ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Sakit kali ya. Jadi saya ingin bertanya ya. Pertama dulu, apakah ini tidak hanya sebagai tren-trenan yang nampaknya ini, kalau sudah ribuan sudah untuk auselnya gitu ya. Kemudian didaktik metodiknya itu bagaimana gitu ya. Untuk anak PAUD ini artinya di bawah 5 tahun gitu ya. Karena menurut IHNI Jakarta bahwa usia dini ini
dalam rangka pendidikan tidak bisa dipaksakan, harus bisa membaca, harus bisa berhitung, tapi dibiarkan dia seadanya, bermain seadanya, kemudian tidak ada pemaksaan di situ, harus begini begitu oleh sang pengajar kan gitu. Jadi kita ingin tahu bagaimana didaktik metodiknya gitu. Kemudian apakah guru-gurunya ini sudah standar gitu ya? Karena salah-salah anak usia dini ini karena salah-salah arah mungkin akan mengarah ke lain kan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk biaya masuk ke PAUD ini itu saya lihat untuk pertama sekali